sini pada bisa berangkat. Berangkat kemana? Ya, Mekah. Metik daun salam di kota Mekah, yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Metik daun salam di kebun nanas, yang jawab salam kita doain mudah-mudahan utang-utangnya pada lunas. Dibayar kalau punya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para tokoh, para asatid, para ustadzah, yang mohon izin, mohon maaf saya nggak sebut namanya atu-atu, cuma ada kertas di meja, saya ngikutin yang di kertas. Mohon izin tuan guru. Yang terhormat, yang baru saja menyampaikan mauidhah, guru saya Al-Mukarram Kiai Satiri Abdullah, kita doain mudah-mudahan sehat panjang umur. Ilmu yang disampaikan menjadi bekal kehidupan dunia, manfaat di dunia wal akhirah. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mustofi MA, Ketua MUI Tangerang Selatan, juga kita doain selalu sehat panjang umur, berkah hidupnya, ilmunya, manfaat di dunia wal akhirah. Dewan Guru Masjid Nurul Iman Rengas, Insinyur Haji F. Sabto R. Afan, Ketua Yayasan Nurul Iman Rengas, Haji Naji H.R. SE, Ketua DKM Nurul Iman, Muhammad Nur Khalis LC, Ketua Panitia Peringatan Maulid Masjid Nurul Iman, Kompol Bambang Askar Sidik SHMH Kapolsek Ciputat Timur atau yang mewakilkan, Rasta Yuda Tama SSTP Camat Ciputat Timur atau yang mewakilkan, Yana Rosyana SPD MPD Nurarnas atau yang mewakilkan, Kiai Haji Adung Abdurrahman Soleh, guru saya S.SOS, Ketua DMI Ranting Rengas, para ketua RT, RW, tokoh masyarakat, dan juga Ustadz Yusuf, kemudian abang saya Ustadz Imron, para bapak, ibu, hadirin, para sesepuh dan para bini sepuh, para remajawan, remajawati, abidewan, abidewati, jomblowan, jomblowati, jandawan, jandawati, baik yang sedang bahagia ataupun yang sedang sakit hati.
Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah." Perbaharilah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Kita baca bareng, la ilaha illallah. Palinglah enak orang berilmu datang belakangan duduk di depan. Siapa orang yang kagak hadir ngaji, besok matinya jadi memedi. Anak ayam mati melayang, anak kambing mati kecebur. Siapa orang tidak sembahyang, besok digedik di dalam kubur. Ibu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha insyaallah ta'ala minal aminin li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah wal karamah auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wa li jami'ar hadirun jami'ar muslimin muslimat mu'minin mu'minat khususan jamaah masjid Jami' Nurul Iman anallaha yatabassahum birrahmah wal maghfirah syukurillah lahum al-fatihah. Tuan Guru, ini udah jam berapa? 11 kurang. Sampai jam berapa ini? Ya, Guru? Hah? 10. Ya, terus saya di sini sampai jam berapa? Hah? Johor. Nah, aja. Sampai jam berapa ini? Udah ya? Saya mau pulang ini. Nah, hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Nurul Iman, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 H garis doyong 2025M Masjid Nurul Iman strip Rengas Ahad, 19 Oktober 2025M garis doyong 147. Apa itu? Menggali kisah Rasulullah SAW sebagai inspirasi generasi masa kini. Ceramah ya Guru. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari menjelang siang hari ini Allah masih memberikan kita bermacam-macam nikmat yang berlipat-lipat. Allah sangat cinta dan sangat sayang kepada hamba-Nya yang selalu bersyukur. Dan Allah tidak suka kepada hamba-Nya yang takab, yang kerjaannya cuma makan dan malas bekerja alias orang seperti ini ketika dikasih nikmat oleh Allah dengan uang yang berlipat-lipat, rumahnya mewah bertingkat-tingkat, istri cantik memikat, bukan hanya satu, bahkan sampai Guru dah itu tadi berusaha diri dah itu mulai dengan uang yang berlipat-lipat, rumahnya mewah bertingkat-tingkat, istri cantik memikat, dia lupa akan sholat, lupa bayar zakat, di Masjid Nurul Iman kelewat. Benar. Padahal kalau kita lihat di TikTok aktif, wah, di Facebook aktif, di WA update, wah, masjid lewat, gitu. Lah iya, maka mudah-mudahan nih Masjid Nurul Iman yang hadir pada pagi hari ini kita kumpul niat memperingati Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang kumpul meluangkan waktu pagi hari ini Allah berikan kita semua orang-orang yang selamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita pergi ke pasar, ngantar anak sekolah, kerja, pulang balik, pengen selamat, betul? Ya, benar nggak? Lah iya, kita berangkat
karena kita hidup di dunia diberanakin emak kita dari mulai kecil, anak-anak, dewasa, nikah, tua, pengen nyampe sono dia selamat, betul. Itu yang pertama, kita hidup memperingati Maulid Nabi, kita kumpul pagi hari ini, kita pengen jadi umatnya Nabi Muhammad yang selamat dunia, selamat, betul. Doa yang sering kita baca, Rabbana fid dunya wa qina. Di dunia kita ingin bahagia, di akhirat kita ingin bahagia. Saya itu kalau di TikTok, di Facebook, di YouTube salam nyengir, Bu. Ya Pak, nyengir itu apa? Nyengir itu singkatan. Singkatan dari apa? Saya hadir kemari pengen nyenengin orang sini di dunia. Amin. Kirain besok di akhirat itu Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Di dunia kita pengen senang, di akhirat kita pengen, di dunia kita pengen selamat, di akhirat kita pengen. Di sini kita senang, di sono kita, di mana-mana hatiku la la la. Anak TK, betul nggak? Nih kita masjid Maulid Nurul Iman, ibu di sini duduk senang, alhamdulillah. Nanti pulang mau dapat berkat kek, mau kagak kek, mau makan kek, mau sendal hilang, alhamdulillah. Senang di sini, senang di sono, alhamdulillah. Betul, pulang ke rumah nggak ada beras, laki tidur aja, alhamdulillah. Laki saya masih hidup, tetangga gua lakinya mati, alhamdulillah. Benar nggak? Enak kagak hidup begitu? Enak. Kenapa kita pada ribut, pada berantem? Lah kagak, alhamdulillah. Kadang-kadang ibu-ibu nih pagi-pagi ada tukang sayur, ngumpul dah, ngakurin lakinya sama lakinya. Gimana Jom kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Gimana bojomu? Iya. Lakimu gimana? Udah payah. Lakinya payah. Berarti kan enggak alhamdulillah. Alhamdulillahnya cuma di mulut. Makanya Bu, kita di rakyat Indonesia kemarin habis dididik kami yang namanya COVID tuh, virus corona. Hampir 2,5 tahun tuh. Kalau ada yang batuk, ada yang bengek, ada yang ampek, wah mati. Bungkus sama plastik. Karena disolatin di masjid di ambulan. Betul. Ini yang masih hidup kita sisa COVID ini. Bener apa enggak? Nah coba Bu bayangin, makin kita mati, habis dibungkus sama plastik. Ya alhamdulillah. Makanya senang hatinya tuh sehat. Orang kalau senang hatinya, alhamdulillah itu sehat, bukan di mulut. Mulut yang tukang ngomong alhamdulillah, mulut yang tukang ngomong Allahu Akbar, mulut ini juga yang tukang borok. Bener gak? Tenang Pak Haji, biar silaturahim tidak putus. Minjem dulu 100. Kadang pakai bawa nama demi Allah, demi Rasulullah, 3 hari Ji. Tungguin 3 hari. Gaya orang oke, ketemu di kondangan nengos, utang dibayar kagak nengos. Gaya apa kagak begitu? Itu orang Islam, orang apa itu? Orang sawah kali ya? Kan begitu. Lah iya, mulut yang tukang ucap alhamdulillah, mulut ini juga yang tukang bohong. Makanya alhamdulillah dulu di hati, seneng hatinya alhamdulillah, keluar dengan ucapan alhamdulillah. Gerakan kita bisa sholat, bisa makan, bisa tidur, bisa kerja, bisa naik motor, bisa naik mobil, alhamdulillah. Coba kalau udah sakit Bu, ya Allah
kaki sakit, kepala sakit, ya, badan sakit, gara-gara apa? Gara-gara kita. Betul? Benar nggak? Allah pengen kita sehat, Allah pengen kita selamat, makanya bersyukur alhamdulillah di hati, bukan mulut. Ya, sama nih Bu, kita memperingati Maulid Nabi. Ingat apa nyebut beda. Ingat apa nyebut beda. Ya, kita ingat bapak kita, engkong kita, kakek kita, uyut kita, leluhur kita. Ingat. Itu belum tentu ngucap. Kadang-kadang kita sedih, keluar air mata. Ya Allah, bapak gua baik, emak gua baik, engkong gua baik, Nabi Muhammad tuh baik. Ingat. Tapi kalau nyebut, timbang mulut doang nyebut. Ya, sama kayak bini kita Pak. Ya, Neng gua cinta banget, sayang banget sama lu. Mana bang buktinya bang? Wah, sejak gua nikah sama lu belum pernah gua beliin cincin emas gelang. No, tetangga bang dia no. Gua pulang ngaji habis lakinya diomelin. Keren gak? Iya, kalau istri kita kagak kuat-kuat iman ngaji, bukan dengerin gurunya ngaji, ada ngakurin ya gelangnya, cincinnya, jilbabnya, malu aku ngaji pakai baju ini terus. Pulang minta beli baju, minta beli gelang. Lah iya, jadi itu mulu dunia mulu lah, harus ngaji mikirin akhirat, makanya kita sehat. Betul? Ya, sadar Bu, ingat apa nyebut beda. Orang kalau ingat itu di hati, alhamdulillah. Ingat emak kita, bapak kita, Nabi Muhammad, bagaimana tuh kehidupannya Nabi Muhammad. Ya, kadang kondisi kita Indonesia sekarang nih, orang lagi banyak yang susah. Lah, bagaimana tuh Nabi Muhammad? Kita baca riwayatnya, Nabi sama Siti Aisyah, Neng, ada makanan. Ada, mau kagak masak. Apa jawab Nabi Muhammad? Ya udah, saya puasa. Tuh Nabi. Berarti kalau lakinya puasa, bininya lah puasa, emang kalau gak beras apa yang dimakan? Betul nggak? Karena ibu sama bapak di rumah beras kagak ada, duit kagak ada. Puasa apa? Berantem. Iya. Pada bisa baca kan? Ya. Lah aja kalau ngikutin Nabi, kita sadar bahwa Nabi alhamdulillah ada makanan, alhamdulillah kita nikmati. Nggak ada, ya alhamdulillah kita nikmati yang ada. Kalau belum kuat puasa ya puasa. Kalau kagak ya ngutang dulu sama tetangga, gitu ya. Orang dulu kan begitu, ya ngetok tetangga minjem cabe, minta cabe, ya minta bawang. Orang dulu tuh, orang sekarang kagak, sama tetangga pada gede. Betul? Lah iya, rumah dempet-dempetan kita udah sempit nih. Dulu memang tanah lega-lega, kata guru kita tadi Kiai Satiri. Lah sekarang mulai emang udah punten. Betawi aja yang ngontrak harganya. Ya iya, nah itu kalau umpama hidup ya kira-kira bagaimana itu? Warisan selebar jagat, lah cucunya ngontrak. Kalau umpama hidup dicekek kali itu cucunya. Iya cucu. Ya begitu dah. Kamu jadi ke situ. Nah, kita memperingati Maulid Nabi, Bu. Nabi Muhammad itu ibadah. Kakinya apa yang pecah-pecah, kakinya apa yang bengkak. Ya, Siti Aisyah ngomong, Bang, padahal kamu udah dapat jaminan surga, udah dibebaskan daripada siksa api neraka, bisa memberikan syafaat bagi umatnya. Kok ibadah kaki apa yang pecah-pecah, kaki apa yang bengkak, kenapa begitu? Apa jawaban Nabi dalam riwayat hadis Siti Aisyah? Apalah aku
abdan syakura. Bukankah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Alhamdulillah. Nabi pengen jadi hamba Allah yang bersyukur. Alhamdulillah. Kita umatnya, alhamdulillah. Makanya kalau kita buka kajian marifat, kajian hakikat, kajian sufi para wali Allah, orang-orang soleh, alhamdulillah. Lamnya dibuang, itu jadi Ahmad. Nama di langit itu Ahmad, Nur Muhammad. Ya, maka hadisnya laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Dari Ahmad, Nur Muhammad itu makhluk pertama, cahaya yang Allah ciptain. Mimnya dibuang, lamnya dibuang, mimnya dibuang, jadi Ahad. Dari Ahad jadi Ahmad, lahir ke bumi manusia yang bernama Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Yang selalu ucapin dalam hidupnya, rumah tangganya, kehidupannya, alhamdulillah. Ditakolin, diludahin, dituduh tukang sihir, alhamdulillah. Nabi pernah marah agak? Enggak. Apa Nabi pernah ngatain orang? Enggak ada. Nabi di Taif dilemparin batu. Ya, kalau kita nih umatnya balik ke zaman Nabi Muhammad, kira-kira kita ngikutin Nabi Muhammad apa Abu Lahab? Ayo, bisa jadi kita ngikutin Abu Lahab. Kenapa? Tadi kata guru, ya, Kiai Satiri, kota Mekah yang menguasai itu Abu Lahab sama Abu Jahal, yang megang duit, yang megang makanan. Nabi Muhammad temennya budak, sering kagak makan, sering kelaparan, sering susah, sering ditipu. Kemudian ketika ditakolin Nabi berdarah, apa jawaban Nabi Muhammad? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah kaum saya, sesungguhnya mereka nggak tahu kalau saya Nabi. Itu Nabi Muhammad. Makanya kalau kita sadar ngikutin Nabi Muhammad, kita baca sholawat sama beliau, kita jadi orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari mengucapin alhamdulillah. Itu alhamdulillah masih napas. Kadang-kadang kita ribut, berantem masalah duit. Ya, laki di rumah mulu diomelin, di rumah mulu kalau kuat jadi duit, gitu ya. Giliran kuat, mayat mulu, gak pulang-pulang, serba salah. Pernah ada yang begitu? Lah itu ngaku jadi berantem mulu. Lah iya, coba alhamdulillah enak. Nabi rumah tangga ya dengan istrinya, itu rumah tangganya Nabi emang bagaimana? Emang udah ada AC, udah ada wifi, udah ada handphone? Belum ada. Ya, Nabi tidur di pelepah korma, ada bekas daun kormanya. Bangun tidur ada bekasnya di mukanya. Kalau kayak kita orang Betawi tiduran di balai, gagal kita, bongkong kita dulu. Lagi beri kipas, dia ngorek, nanam singkong, petik pisang, itu begitu. Tidur di balai, ngejojon aja. Pagi ngopi, siang ngopi, malam ngopi, gitu ya. Enak itu, tanahnya lebar, anak banyak. Orang sekarang S1, S2, S3, doktor, lekunten, betul nggak? Lepuyeng-puyeng jangan, ngapain? Ayo pun nyengir, senang, alhamdulillah, buktiin. Alhamdulillah itu bukan mulut, yang mulutnya normal, alhamdulillah. Nah, iya, artinya ngeluh. Kalau kata dokter nih, sekarang nih realita kita Indonesia nih, sekitar Masjid Nurul Iman, ya, rumah sakit banyak, apotek banyak, dokter banyak. Sekarang banyakkan orang sehat atau sakit? Kita nggak sadar umat Islam. Kita disuruh pada sakit. Dari lu punya duit, lu dagang, lu usaha, lu bisnis, duit lu buat bayar dokter, buat bayar obat, buat bayar rumah sakit tuh. Kita dibikin buntet. Lah orang dulu Betawi ya apa? Batuk daun saga, daun bina
nyahong pegel-pegel lah sembuh, umur panjang 80, 90, 100. Lah iya, cucunya udah kumplek-kumplek banget. Ya, bener gak? Lah itu hidup mah umur panjang-panjang. Ya iya, kadang-kadang kalau emang sakit-sakitnya tolong Pak Haji Anu semua minta air, gua disemur lah, sembuh itu. Lah belum ada dokter zaman dulu, lah kita sehat. Kenapa sekarang dokter banyak kok malah penyakit yang banyak? Kenapa itu? Hah? Itu kita Islam kagak ngikutin, kagak kenal dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Ingat, kalau kita ingat Nabi Muhammad sehat badan kita, alhamdulillah bu. Ya jangan marah mulu, kata Nabi, al-ghadabu yuzilul akal. Marah itu akan menghilangkan akal kita. Ibu kalau marah mulu, ngomel, bu, kata dokter Agus dari Surabaya, orang yang tukang ngomel, cerewet, lemes, berbulutan. Ya, ternyata dari pagi pulang mulik, rumah berantakan, diberantakin membocah. Ya, sudah hampar-hamparan, kotor ubin, habis dipel. Wah, ya, kemudian baju rumpuk banyak, ngomel, bocah diomelin. Bukan dibenerin, malah bocah diomelin. Loh ya, ngomel dari pagi, dari sampai sore, sampai malam. Dah, kelar ibu ngomel, naik kepala, migran. Cobain aja, turun ke kaki asam urat. Lah iya, naik ke sini darah tinggi, wah jantung, lah ujung-ujungnya stroke. Kata dokter, lah bener ini ngomong dokter. Lah buka aja YouTube sekarang mah. Lah iya, itu yang cerewet, itu yang lemes. Tapi ada tipe orang yang introvert, yang diem aja, mulutnya mah kagak ngomong, hatinya ngedumel. Ada kayak gitu? Ada kayak gitu? Artinya ngedumel. Ya Allah, ini laki tidur aja. Mana beras kagak? Orang bocah besok mau bayaran. Gila punya pikiran banget. Itu orang bu, kalau ngedumel aja nggak mau ucap alhamdulillah. Itu ibu nanti kata dokter ujung-ujungnya kena jantung masang ring. Na'udzubillah min. Benar. Orang ngaji Nabi ngajarin alhamdulillah, senang hatinya sehat. Tuh kita maulid Nabi, ayo senang hatinya. Yang sembahyang saya, ya kuliah bareng sama saya tuh di IAIN di Putar. Ya, sekarang UIN Syahid Jakarta. Saya alumni sastra Arab di sana. Tuh bu, beliau jadi DKM Masjid Jati Asih, ya Omsen Bekasi. Itu maulid, kelar maulid, ya terus makan, dimakan apa bentar? Ya kelar, ya biasa makan ya. Ya kelar maulid, makan tuh ya. Kelar makan, jadi ceritanya tuh panitia mesen nasi kebuli nambah 2 jibir. Ini cerita asli, orang masih hidup ada teman saya. Kelar maulid itu nasi kebuli nambah lagi, karena jamaah banyak nambah lagi 2 jibir. Akhirnya namanya DKM keluar duit dia dari kantong pribadinya, dompetnya 3 juta. Kelar maulid makan, jamaah pulang, rapat tuh sama panitia. Katanya panitia, ini mah kerjaan DKM ini nakal, minta duit sama panitia gitu. Kata DKM, gua udah keluar duit 3 juta. Akhirnya bu kelar maulid berantem. Besokannya paginya sholat subuh tuh bubar, karena sebaik subuh di masjid. Bener ini kisah nyata guru. Lah iya, ayo nih kita kelar maulid nih, Masjid Nurul Iman. Nih maulid apa pagi hari ini butuh biaya apa enggak? Butuh, undang guru-guru nih, diberkatin nggak nih? Saya kagak? Hah? Iya kan ya? Butuh biaya nggak? Kecil apa gede? Kecil apa gede? Nah, pulang nanti bu harus ada efeknya. Ibarat kalau kayak orang dagang, kita
marketingin, dagangan kita makin laku, makin laris. Alhamdulillah, bukan kelar dagang, kelar marketing, makinan kuplek. Berarti ada yang salah. Ayo dagangnya yang benar. Lah iya, kita dakwah yang benar. Bagaimana nih hasil dari peringatan Maulid pagi hari ini? Nanti Masjid Nurul Iman makin berkah. Amin. Ya, ilmunya makin manfaat. Amin. Orangnya sehat, orangnya selamat. Mudah-mudahan nih rezeki kita, duit kita nambah lagi. Mudah-mudahan kalau bisa berangkat ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, mabit di Mina Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, lempar jumrah di Aqabah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, balik lagi ke rumah, bisa beli sawah, bisa punya mobil yang mewah, bisa punya rumah yang megah, bisa nikah. Nenek-nenek jangan amin. Anak-anak kita doain soleh dan soleha, kita meninggal dalam keadaan husnul liridhaillah wali syafaati Rasulillah wal karama auliyaillah waliman sa'a bil wilayah binati siha salama afiyah barakah sa'adah rizki jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan ala jasadihim wa ruhihim bi karamah. Semua saya Muhammad Salman ya Salman al-Madani bitawasuli Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal du'ana, taqabbal maqsudana, taqabbal niyatana, taqabbal hajatana. Sallallahu al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, para ibu bapak, tuan guru rahimakumullah, mohon izin, mohon maaf banyak salah, banyak hilaf. Saya Nahrawi di sini ngomong ya, Bu, Pak, ini saya di sini saya tamu ya. Kelar dari sini saya pulang ke rumah. Ya, benar nggak? Balik lagi kalau diundang, kalau ada nyampe saya kemarin, gitu. Saya ngopi di rumah, gitu. Nah, Bu, di sini ada tokoh kita nih, sesepuh kita, leluhur kita, guru-guru kita, ustazah kita nih yang udah ngajarin ngaji. Bu, ibu peduli, ya, ibu hormatin, jangan orang mana-mana, habib dari mana, kiai dari mana dikasih mahal, 15 juta, 10 juta, lo guru di kampung, gua kontek. Iya kadang-kadang, wah 50.000 kayaknya kegedean 50.000 lah, gurunya dewe bisa ngaji ikro ya, kemudian baca Quran dari gurunya, sanad ibu, sanad bapak dari guru di wilayah nih, hormatin guru-guru di wilayah. Nah iya, jangan giliran udah susah udah nyari guru, giliran mati nyolatin baru numpang lu guru. Lah iya, giliran gembeleng gitu banyak, kasih orang mana-mana. Ayo guru-guru di sekitar nih hormatin ya. Kalau emang ibu punya beras banyak, pokok bagi guru loh. Kayak Abdurrahman, kayak Satiri kasih. Ya nggak ada guru minta, lah muridnya berhidup. Lah ya kalau muridnya kagak hidup pisan. Nah iya, jangan sampai ngucap kalau guru ya Allah itu guru orang kuplek berat. Ya ada sendal jepit, ya mana bajunya kagak ganti-ganti lah. Lah jangan ngatain ustazah lo bajunya ganti-ganti. Lah kalau emang murid hidup beliin baju buat ustazah, betul? Lah iya, jangan bisa ngatain kok, kan kita orang Islam begitu. Ngatain kemarin rame kelas 7. Lah iya pesantren dikatain
ngapain sih gitu, udah itu udah ribut, jangan berantem mulu, demo ini udah ya. Bu, kita praktekin ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk satu wilayah, penduduk satu negeri, penduduk satu kampung, sekitar wilayah Masjid Nurul Iman, dia percaya, yakin nama Allah, bertakwa, la fatahna alaihim, Allah akan buka keberkahan dari langit dan Allah akan buka keberkahan dari bumi. Izin Allah, mudah-mudahan kita kumpul, Allah berikan kita sehat walafiat, berkah dari peringatan Maulid, kita makin kenal, makin cinta, makin sayang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, banyak salah, banyak hilaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada usia umur yang panjang, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan udah ke penghulu, kamu masih sendirian. Allahumma biqila aqwitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.